Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video ini saya akan coba tunjukkan, sekalian saya juga akan lakukan ya. Jadi saya akan mencetak KTPU, yaitu kartu tanda peserta ujian. Jadi videonya saya kasih judul cara cetak KTPU atau kartu tanda peserta ujian akhir semester UAS, take home exam UT, Universitas Terbuka. Lah, komplit banget judulnya ya. Ya sebentar lagi kan itu UAS ya. Tentang tanggalnya sudah saya sharekan kan di video sebelumnya gitu. Tentang perkiraan tanggal UAS itu sudah. Kita akan coba langsung ya untuk mencetaknya gimana. Ini UAS 2021 ya, sebentar lagi ya. UAS 2021 sebentar lagi di bulan ini ya, bulan Desember ini. Caranya adalah masuk ke situs ini. Nah, ini ada alamatnya, linknya saya coba copy. Nah, saya akan coba di zoom ya teman-teman. Nah, ini alamatnya, kita coba ke browser, di paste, kita coba enter. Ini tadi itu udah masuk saya itu. Kalau misalkan sudah masuk, saya akan log out ya, log out. Tuh kan. Sudah masuk ini saya. Jadi ya ceritanya saya belum masuk ya. Ini ada data yang akan saya hide ya. Ya saya coba log out dulu ya, keluar ya. Di sini tulisannya keluar ya, pakai bahasa Indonesia ya. Keluar. Nah gini, ceritanya begini teman-teman. Jadi kalau misalkan belum apa-apa, belum login teman-teman, nah tampilannya kayak gini. Ini adalah tampilan baru SIA ya. Alamatnya pun enggak sia.ut.ac.id, tapi ada kata-kata admisi katanya ya gitu. Udah, kita masukin email di sini, di kolom yang ini email akan saya hide. Kemudian passwordnya di sini, password kita ya akan saya hide juga. Password saya, email saya akan saya hide, password juga hide. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya, kita isi. Kemudian kita masuk ini, tombol masuk. Ya, kita sudah masuk. Ya, ini adalah dashboard kita. Kemudian kita ke tugas dan ujian yang ini teman-teman ya. Akan coba saya diperbesar ya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada registrasi ujian online, ada daftar nilai ujian, ada cetak kartu tanda peserta ujian. Nah, ini kita klik yang ini ya, cetak kartu tanda peserta ujian. Udah? Nah, ini adalah punya kita, punya saya maksudnya ya, punya saya. Ada tulisan kartu tanda peserta ujian akhir semester UAS Take Home Exam. Lengkap di bawahnya itu dengan mata kuliah yang kita tempuh di semester ini gitu kan, otomatis itu muncul ya, tidak saya kebawahin ya, gitu udah paham lah teman-teman. Atau oke, saya coba kebawahin ya, agak ribet ini apa namanya, ngeditnya agak ribet nanti saya. Coba saya ke bawah kayak gini teman-teman ya, ada jadwal pengerjaan, tanggalnya. Oke, saya coba disebutin ya. Oke, nomor mata kuliah, jadwal pengerjaan, waktu ujian. Saya ada 6 mata kuliah. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Bismillah. Saya mengambil 6 mata kuliah: logika, komunikasi pemasaran, perencanaan pesan dan media, hukum media massa, bahasa Inggris 2, komunikasi bisnis. Nah, itu dengan kode mata kuliah ya, sebelah kirinya ya. Kemudian jadwal pengerjaan, tanggal 19 Desember 2021 mulai ujian itu ya. Hari Minggu, terus hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi beda-beda ya teman-teman. Beda-beda, akan beda-beda jadwalnya, beda-beda, bisa saja beda dengan teman-teman gitu kan. Jadi sesuai dengan yang KTPU punya teman-teman sendiri. Waktu ujian
1 Romawi titik 1, 1 Romawi titik 2, 1 Romawi titik 4. Itu maksudnya adalah satunya itu, 1 Romawinya itu adalah minggu ke-1, ya kan? Kalau misalkan 2 Romawi berarti masuk ke minggu kedua, ya kan? Gitu maksudnya ya. Kemudian itu ada 1 Romawi titik 1, satunya itu adalah ya hari ke-1 ya. Hari ke-1 gitu. Ketentuan ke bawah. UAS Take Home Exam dilaksanakan melalui halaman d.ut.ac.id. Mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Waktu pelaksanaan D mengacu pada waktu Indonesia Barat atau GMT 7. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian BJU yang dapat diunduh di laman yang sama. Waktu unggah BJU buku jawaban ujian ya. Untuk program sarjana dan magister maksimal 12 jam terhitung dari waktu unduh soal. Untuk mata kuliah program doktoral D3 ya. Itu 7 hari setelah unduh soal. Jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah jawaban gitu kan, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS D. Fasilitas unggah BJU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas waktu unggah. Oke teman-teman. Jadi itu kalau saya kan S1 ya, berarti 12 jam setelah soal diunduh. Maksudnya adalah misalkan teman-teman atau saya ya, misalkan saya download si soal ujian itu pukul 6 pagi. Ya terserah saya ya, mau pukul 6 pagi, mau pukul 5 gitu. Yang jelas dari pukul 00.01 sampai dengan hampir menjelang tengah malam lagi gitu kan. Nah, misalkan saya ngedownload soal pukul 6 pagi ya, 6 pagi hari. Maka untuk 12 jam berarti kan sampai jam 6 sore gitu. Jadi kalau misalkan nggak dikirim juga jawabannya sampai jam 6 sore, maka gugur ya, dianggap tidak mengerjakan soal UAS tersebut. Atau misalkan contoh lain, saya mendownload soalnya pukul 8 pagi ya. Berarti itu kalau misalkan 12 jam ya pukul 8 malam gitu ya teman. Jadi tergantung ya teman-teman ngambil soalnya jam berapa. Dihitungnya pas waktu teman-teman ngambil si soal itu. Beda-beda kan setiap kita gitu ngambilnya. Ada misalnya yang pagi hari, ada yang misalkan yang subuh dan lain-lain gitu. Yang jelas dari sejak diambil itu soal 12 jam maksimal harus dikirim jawabannya ke UT gitu ya. Oke. Kayaknya cukup ya, sekian aja. Tinggal dicetak saja ini teman-teman. Nih ada tombol cetak nih. Nih ada tombol cetak. Kita coba klik ya. Oke, masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini. Itu berarti kita mencetaknya lewat PDF aja ya. Ini destination save as PDF. Udah. Ini langsung di save aja. Di save. Kemudian kita masukin kemana ya? Ya kemana saja boleh kok ya. Ke sementara saja deh oleh saya. Atau ke sini saja deh. Nah, ke sini aja. Nanti bakal diatur ulang. Nah, ke sini ke folder ini deh. Kita save aja. Udah. Sudah beres teman-teman. Jadi kartu tanda peserta ujian sudah beres, sudah didapat oleh kita, oleh saya. Itu tinggal mengikuti ujiannya pada saatnya ya. Tentunya nanti UT akan menginformasikan hal-hal lain ya tentang masalah ujian ini. Akan gencar gitu di WA atau misalkan di Instagram atau di Facebooknya, itu akan sangat gencar ya ketika mendekat ke waktu-waktu ujian itu. Jadi teman-teman yakinkan untuk selalu terhubung
ke media sosial UT, baik itu WA-nya, kemudian Instagram-nya, atau di grup Facebook-nya ya, karena banyak informasi juga di sana. Atau teman-teman bisa subscribe channel saya ini, dikarenakan informasi-informasi penting akan saya coba simpan di channel ini ya. Jadi teman-teman subscribe channel saya ini. Nah, dikarenakan masih lama ya perjalanan saya, baru semester 3 sekarang. Tulisannya semester 4, di sana semester 3 kalau nggak salah ya. Jadi masih lama teman-teman, saya lulus UT itu masih lama. Jadi masih banyak informasi yang akan saya informasikan di channel ini. Jadi yakinkan teman-teman untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terutama untuk teman-teman yang sudah jadi mahasiswa UT ya, itu sebaiknya di subscribe channel saya ini. Demikian yang bisa saya informasikan. Kalau misalkan informasi ini bermanfaat, teman-teman tolong bantu di share ya ke yang lain, ke yang membutuhkan, yang memang kesulitan untuk gimana sih cara cetak kartu tanda peserta ujian itu. Nah, caranya begini ya, saya coba didemokan seperti ini sedetail mungkin, ala kadarnya, benar-benar real tanpa rekayasa. Saya pun sama mencetak kartu tanda peserta ujian juga kan saat ini, begitu ya. Yaudah, subscribe teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.